وبالعلوم والقلم يا رب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa nadi hadana wa ala alihi wa sahbihi ala mari zaman amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muruk wa syuhur wa nasuhu salah al-sayyid wal khalbi wal ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala wa ala al-hadid wa bi barakati ulum bikariyani amin. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة والمداومة على ذلك فإن صلاة الجماعة تبطل على صلاة المنفرد ب27 درجة كما في الحديث الصحيح واحذر أن تدع الصلاة في الجماعة بغير عذر أو عذر فاسد. وما جئت إلى موضع الجماعة فوجدتها قد صليت أو قعدت في بيتك تبتغي بذلك السلامة في دينك فينبغي أن تضم إليك من يصلي معك ليحصل لك ثواب الجماعة وتسلم من الوعيد والتهديد الوارد في حق تاركها مثل قوله عليه الصلاة والسلام لينتبهن أقوام
tarkil jama'ati aula korona layan tabihanna akwamun an tarkil jama'ati aula korona alaihim al-buyutahum wa qawluhu alaihi salam man sami'a nidaa fariqan sahihan falam yajib fala salata lahu wa qawli an-nabi Mas'udin radhiyallahu anhu laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha yakni salat al-jam'ati illa munafiqun ma'lumun. Nah, illa munafiqun ma'lumun nifaqi, illa munafiqun ma'lumun nafiqi. Wa qad kana rajulu yuta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadiya bainar rajulaini hatta yuqama bis-saffi yani minal kibari wa idza kana ila akhirih. Para alim ulama asatidz yang saya hormati, khusus putra-putra mendiang, kaum mendiang, ya kawan kita, sahabat kita almarhum Syekh Muhammad Khalid. Semoga Allah selalu memberikan jalan maghfirah dan kuburnya dan keluarganya, putra putrinya diberikan pada umur sehat afiat, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ahmad bin Haji Abbas dan juga Habib Mustafa Ustaz Haji Imam Mahdi, Ustaz Haji Ihsan, Muhammad Yasin Haji, Ustaz Haji Abdul Raqib, Ustaz Syukri Ghazali. Di belakang saya juga ada Ustaz Ahmad Behaki, sekretaris yang dari kemarin sudah bingung, katanya untuk minggu depan salah satu musola minta di cancel dulu, tapi itu musola nomor 3 tahun terlalu lebih 3 tahun ya. Belum menerima kita porsilah, dulu menerima dulu, belum. Kok diem? Saya juga itu. Dan juga Bendahara Haji Muhammad Ilyas, abang saya telah diposisi. Yang lagi umroh nih, Ustaz Haji Mansur dan Ustaz Haji Ridwan Abdullah. Saya diajak sebenarnya, cuma saya enggak jauh. Diajak tapi enggak jauh. Sudah bayar. Baik ya Allah, semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan bagi Indonesia pulang. Doain kita di sana pastinya. Jamaah persilah yang saya hormati semua. Ini yang pesan mungkin orang tua atau persilah. Mungkin bulan puasa besok jabatan saya berakhir.
ketua Persila. Lanjutkan. Jokowi. Ya saya terserah ketua-ketua musyawarah karena jabatan tertinggi adalah ketua-ketua musyawarah yang mengangkat. Bagi kawan-kawan yang sudah terjadwal di Persila yang mohon momen yang atau yang tahunan mungkin 2 tahun baru bagian sekali, masa menerima silaturahim setahun sekali aja, dan ada uang kaca walaupun sekedar kopi dari uang kas dikeluarkan dari modal kita buat kita. Sebenarnya makanan mewah ini hanya nafsu aja tuan rumah, nggak malu kalau mau beli gitu sebetulnya. Makanya kita sudah dikatain sama tetangga sebelah, wah kira akhirnya makan mulu pikirannya. Sebenarnya kan niatnya kita mau nyenangin dia. Abdul Amal ini Kholus suruh kan gitu, nyenangin. Kita pergi gembira, kita yang ngeluarin sesuatu jadi juga insya Allah dapat pahala. Tapi sebelum cukup uang kas yang diberikan itu 1 juta, ya udah beli apa itu namanya, mineral, kan ada mineral, Ciki, roti atau apa. Udah cukup. Soal makan memang kebiasaan nasi itu. Maksudnya kalau nggak ada sarapan belum makan gitu ya, sarapan aja, syarat doang kan nggak udah kenapa dicoba sekali musyawarah berani gitu ya, kesempatan memang apa adanya, hanya air putih itu orang yang sejuta dikelola udah perlu nyumun proposal minta sono sini. Kemampuan jamaah di Persila kita, di Persila, di musyawarah kita berapa orang? 6 orang, ya 6 orang. Nambahin duit dia mungkin 10.000, 60.000, udah dapat air berapa itu? Misalnya, udah harus malu, proposal itu malu. Bapak diri ya. Paham. Bulan besok ada yang mesti berani. Nanti di kepemimpinan yang baru tahun 2025. Itu harapan dari Ketua Persila. Sebab beliau kita ini yang sudah hampir 25 tahun lebih, ini menurut ya tercatat para ahli, orang yang punya organisasi, orang yang ingin bertahan sampai puluhan tahun, ini sebuah prestasi besar. Sehingga orang banyak yang iri sekarang, banyak yang gue pengen kayak bikin Persila daerah Bintara itu masih di Bekasi kan, udah bikin namanya Persila juga, sebulan sekali tapi pengen kayak ini, pengen kayak kita udah bikin lagi misalnya di sini mah jangan sampai ganggu hari Minggu, bikin hari Sabtu kumpul beberapa musola apa itu namanya. Kalau contoh kita sudah menjadi trending topik lah bahasanya, sombong jadi contoh. Dan cuma kalau bisa guyunya di hari Minggu itu jangan ngacak-ngacak hari Minggu, udah kita kumpul khusus kecamatan Pondok Gede itu Pak. Halo? Jadi usaha kita ngomongnya. Kemudian juga mau isi informasi, beberapa hari kemudian kita kan akan 12 ya,
Iya. Ya, dan mungkin di beberapa titik ada spanduk, ada gambar saya, ada gambar Kiai Ridwan, apalagi satu orang sini itu mendukung paslon sekian. Itu sebenarnya tanpa seizin saya. Cuma orang minta foto, katanya alasannya untuk apa itu? Di Binal itu kan setelah di atas itu mau ada pembangunan dakwahnya Waheboy. Ya. Alasannya itu, masa katanya orang Ambon aja berani, sementara orang kampung kita Betawi nggak berani. Itu mau untuk itu katanya. Hanya saya kirim foto saya. Bahkan nomornya bukan di situ di kecamatan ya melalui saya ya melihat lagi apa kita udah kasih tahu jangan ketepatnya berbeda ya itu. Jadi saya bukan nanti mendukung di salah satu paslon jadi tungguin kagak, didukung kagak, porsi lagi support juga kagak, itu juga ya nggak ada biasanya. Sebenarnya kalau di porsi lagi support ini anggap saya 300 orang, porsi Allah 300 orang memilih satu, keluarganya 2, berarti itu berapa? 2 bos. Ada juga 900 suara. Belum temennya kita ya. Udah nggak pakai kampanye, betulnya. Karena ya kita diam aja. Dan kita porsinya bukan di situ adanya ya. Kalau mereka datang ya nggak tahu orang yang datang kita tahu tolak. Demikian itu saudara informasi saja. Pokoknya pilih yang menurut Anda itu baik di depan visi-misinya. Lagi heboh, salah satu paslon dimunculin dosanya, ya kan? Dosanya diapain? Dimunculin, politik begitu kan jahat Pak. Orang disuruh tutupin, naik orang, diapain? Dimunculin, luar biasa. Ya, itu aja. Wa alaika bil muhafadzati ala fi'li shalawatil khamsi. Ilzam alaika biasain ya. Untuk memelihara daripada pekerjaan sholat yang 5 waktu ma'al jamaah berjamaah. Wal mudawamati ala dari ya continue terus-menerus melakukan sholat berjamaah. Wa inna sholat berjamaah takburu, bahwa sholat jamaah itu adalah mempunyai nilai yang tinggi ala sholatil munfaridi dibanding sholat dewekan. Bisa wa istina darajat dengan 27 derajat tinggi. Bahkan bahasa derajat di angka kita udah luar biasa. Kita nggak merasa di angka derajat kita di posila ini mengklaim aja posila, mengklaim dimerekin. Kita yang datang ke pos pengajian ini udah seberapa derajat, mampu melawan tidur, mampu melawan tidur, mampu melawan nafsu tidur, ya kan? Derajat itu benar. Belum lagi yang mungkin bangun sebelum subuh, belum lagi yang niatnya emang ngajak orang bangun subuh. Assalamualaikum itu di 10 salam ada orang di sini. Ya Allah, itu luar biasa. Ya Imam al-Mujahidin
berjamaah. Kama fil hadis, sebagaimana hadis as-sahih yang sahih, wahdar an tada'a as-salata fil jama'ati bi ghairi udhrin aw li udhrin fasidin. Menghindarilah, hati-hatilah kalian untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, tidak mengerjakan sholat berjamaah, tak ada meninggalkan sholat berjamaah di ghairi udhrin karena uzur, atau uzrin faizin, atau karena uzur yang fasid, rusak. Masa tinggal apa namanya, nutup pintu aja, uzur buat nutup pintu dulu berjamaah, ya itu ada pola binari saja. Uzur itu uzur fasid, masalah uzurnya mungkin kebakaran, ya tetangga sebelah kebakaran, kita tolongin saya berjamaah, apa kebakaran dulu? Bakaran dulu. Atau ada anak kecil, aki-aki kecemplung sumur, ada bocah mau masuk Islam, pas balik duluin mana? Lah, yang kecemplung sumur matinya kan mati saya kalau kecemplung. Dari nanti lah. Dan itu mati ya. Tapi kita mau pertama yang mau masuk Islam itu berhasil. Nah sekarang kita sholat jenazah, apa yang sholat jenazah? Berjamaah apa nolongin itu dua-duanya? Duanya. Bisa udah rusak. Ya itu mungkin yang kecemplung ada yang ditolongin. Berapa menit ya kita lalu kecemplung. Anak orang Islam kita dulu nih, kita selalu bicara dulu nih, boleh. Jadi mana yang penting? Kalau gimana alasannya? Sepele, nanggung bahasanya. Bang, sholat ya bang, tanggung gua. Ya, susah betul. Uzurnya rusak, uzurnya pasti. Coba yang sholat jenazah, sholat berjamaah, banyak kan? Susah. Karena masing-masing punya nafsu yang diturutin, terutama yang udah yakin, yang udah siun, yang udah kalau masih gawe mungkin alasannya masa maghrib masih di tempat kerja, masa masih isya masih di tempat kerja, mana subuh masih di tempat kerja, dagang dia belajarnya sebelum subuh. Kapan di pasar di musola? Lo nggak bisa berjamaah di musola di pasar. Ada kan? Kayaknya kita nggak mampu memanage waktu, hanya dibungkus dengan nafsu sehingga tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ntar aja dah, ntar begitu ntar di rumah waktunya lembir. Iya udah dipikiran. Mbak yang kayaknya terburu-buru, udah suaranya yang pendek, kuliah sama, salam lantas, jalan. Udah cukup jalan. Kita memanage diri sendiri mencari pahala yang 27 derajat. Kita banget nih, tapi yang udah tua-tua, kalau saya udah tua, jangan gitu, jangan ya, yang udah kemana-mana siapin waktu. Dan godaannya juga banyak juga yang tua-tua, pengennya buru-buru aja. Baru-baru nyampe dia khomat aja dia. Ntar dia mah habis salam-salam dia pergi aja udah. Tahu mana olahraga kita jaga kesehatan. Lo tua olahraga.
Kita udah dikasih olahraga dengan sholat yang banyak, itu sebenarnya olahraga udah. Coba nah, kita tahajud 12 rakaat, dari 2. Ntar siangnya bayarnya khairullah, tidur sedikit, selesai itu yang tadinya nggak tidur. Ya, apalagi itu susah tidur. Apa daripada nggak tidur melek baik? Jadi dari 12 rakaat, tambah zikirnya 1000. Udah bunyi salatu wassalamu alaikum, tinggal 10 menit lagi. Subuh bangun. Ya Allah Mahdi, ya Allah. Wa mahma jita ila maudin jama'ati fawajadaha konsuliat au qa'ta fi politika tabtaghi bidalik assalamatu fi dinika. Kalau begitu kita ila maudin jama', engkau datang ke tempat sholat berjamaah, tapi wajah terhadap konsuliat, tapi udah sholat. Hati mau pengen datang ke tempat berjamaah sholat masjid. Nyampe situ udah sholat. Awqa'ata bimaitika, tabtaghi bidalik, duduk di rumah untuk mengharapkan yang seperti itu, mencari keselamatan agamamu. Dia duduk aja dia, tapi pengen selamat, pengen dapat pahala berjamaah. Akhirnya payah bagi antatumah tuh ilaika, maka seyogiasnya sepantasnya kamu ngumpulin ilaika tatum, itu tatumon mengumpulin tatumah man yusolli ma, orang yang mau sholat tanpa ayat sholat ayat ketinggalan nih, atau duduk aja di masjid dulu nungguin beberapa orang yang datang belakangan. Orang sholat masa kita, tapi jika kita dapatnya umpamanya dapat cuma dapat tahiyat akhir, tasyahud aja dia nggak apa-apa ya, langsung kita ikut tasyahud. Nah, kita kadang-kadang yang lupa takbirnya kurang satu. Takbiratul ihram sama takbir intiqalnya kurang. Kadang-kadang kita begitu. Ikut yang udah masuk. Allahu Akbar itu takbir apa? Begitu kita turun duduk atau suruku, takbirnya takbir apa itu? Itu 2 kali. Kita datang imam udah ruku, takbir ihram, ruku lagi, takbir lagi. Allahu Akbar. Gitu ya. Halo? Boleh berhalo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sujud atau duduk. Jadi datang ke mushola udah ketinggalan, dia duduk dulu, nyari teman, nyari, bukan berarti udah selesai nih konsuliat, sholatnya udah selesai, kita datang ke mushola masjid, sholat berjamaah udah selesai. Ya, tinggal saya udah selesai aja. Duduk dulu nungguin beberapa orang. Kali yang ketinggalan nih, biasanya kalau Ahmad Abbas nanti ini gak ada kali dia belum datang lagi, nungguin dia dah. Ada mandat, ada mudahnya, ada beberapa waktu, beberapa kasih timingnya 10 menit atau 20 menit.
Kalau di sekira-kira tidak mengganggu sholat berjamaah, ya, butuh salam-salam untuk khobat kencang buat kali imam lagi wirid, apa namanya? Ya jamaah lagi wirid, ya khobat sekatanya aja jamaah. Allahu Akbar. Lagi wirid. Dan ketika ada orang berjamaah yang wirid ini juga harus merendahan suaranya, dengerin yang lagi sholat, biar yang lagi sholat itu konsen terus mengganggu. Yang kalau perlu dibersihkan ya wiridnya. Umpama di masjid ini kan ya tempat termasuk krusial, baca Quran kenceng, di sebelahnya kosong, datang orang sholat sunnah, ganggu nggak yang sholat? Yang mengganggu yang mana? Yang ngaji, padahal lagi ngaji kenceng banget suaranya. Tuh ada yang baca sholawat lagi. Allah, kan sholatnya Allahumma sholli. Itu datang si jamaah datang mau sholat sunnah, kadang-kadang Fatihah nggak ketemu. Iya mau sholat sunnah, nah yang masjid karena ada yang berisik untuk baca sholawat. Keliru yang mana itu? Sholawat, bukan nggak boleh baca sholawat. Tapi kan alasannya baca sholawat, kan gue punya sholawat, bukan mau nyanyi. Gitu kan? Sudah dah, mana yang benar aja jadi bingung masyarakat. Kita ngomelin sobat tuh gitu. Jadi masing-masing jaga hati lah, jaga ya, insya Allah di masjid kita bisa nggak konsentrasi berjamaah ya? Lihat surat dalam kawabul jamaah, tujuannya untuk memperoleh pahala berjamaah. Kota selamat minal wa'id wa tahdid, dan selamat daripada ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah, wa tahdid, dan juga kalau bahasa baru itu tahdid itu gertak apa? Makan itu nadanya. Makan. Sebenarnya jawabannya coba makan. Iya. Zahdi namanya. Ambulin. Dia orang yang nggak sholat jamaah itu ada ancaman. Nanti ada nyanyi apa ancaman Allah. Ya, nanti ada hadisnya. Watahdidi, dan diambuli kan taruh buahnya. Kita namanya tahdid kalau bocah biasanya kan makanan orang tua di habis itu, dan nyanyi boleh masak ntar ninggalin buat baru. Bocah boleh masuk notrat aja. Boleh makan ini mah, makan. Kesal ya Pak. Makanya kalau orang dulu banyak yang makanan enak itu diumpetin di gerobok, Saya sering ke rumah nenek saya itu, kalau saya doyan ini polok kepala kambing, polok
Otak. Lu jangan makan porot cepet ubanan. Rumah ini ceker saya nih supaya lu bisa terbang jauh. Cita-cita lu tinggi kalau makan saya. Ceker lu sekali duit banyak. Paha badannya itu bongkok. Berapa? Begitu orang tua dulu. Kalau gue tipu kok, gue bilang gunting namanya. Kumpulin sini. Ntar lu muter 3 kali di rumah ya. Kalau nggak jadi emas, buang. Nah iya benar ya. Luar biasa. Misal qouli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tabi'an aqwamun antakil jamaah aula aqarna alaihim tahu." Hendaknya berhenti suatu kaum daripada meninggalkan jamaah, atau pasti akan aku membakar alaihim buyutahum, rumahnya. Silakan lu berhenti berjamaah atau gua bakar rumah lu. Terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena sudah banyak mulai orang yang munafik. Begitu Nabi meninggal, munafikun banyak, Nabi palsu banyak. Tahu ya, umat Islam nggak lagi mengamalkan syariat Nabi, bakar rumahnya kalau nggak sholat berjamaah. Ternyata jamaah itu memang untuk silaturahim dan memperkuat silaturahim dan kekeluargaan. Kita di musola kalau nggak ada berjamaah nggak bisa dibangun musola, bisa nggak harus sendiri-sendiri? Kerja bakti bisa nggak sendiri? Yang rapiin jalanan, ada berjamaah. Alaikum bil jamaah wa inna idallahi ma'al jamaah. Kamu wajib berjamaah karena kekuatan Allah diberikan kepada orang yang berjamaah. Wasilah kalau kita pengen itu kuat, jadi sesuatu yang kuat. Kita bisa menolak camat. Nih ada camat, misalnya kita nggak suka dengan camat, misal, boleh kan misal? Boleh. Ya camat begini nggak jelek lah, bukan jelek orang ya. Kita bikin tanda tangan semua atas nama jamaah Posila menolak keberadaan si camat. Sampai ke wali kota. Hingga halo? Ya. Iya. Siapin. Di situ ada tempat maksiat, Pondok Gede. Udah, peringatan dari Posila. Tutup. Ada yang main dan biasanya setan tuh. Aku ngaku Posila, boleh Pak, tenang aja. Setan namanya. Ya ini sebagai contoh kecil, mau izin suka atau tidak suka terjadi di Masjid Pinalindo, ya cuma timbul-timbul sama Posila di apa itu lagi Al-Ikhlas, Osi juga timbul-timbul nama Posila. Walaupun bersama Islam ya, tapi mereka batal akhirnya menguasai masjid itu. Nah kalau di Pinalindo ya sudah alhamdulillah, sudah kawan-kawan kita banyak yang mengisi pengajian malam Sabtu ya. Sabtu. Saran saya memang Lasar sendiri nggak mengenal orang kampung. Dia orang kampung maling mulu, asal maling melindung naik ke atas, katanya malingnya orang kampung. Kalau gue kencingin di orang rame di masjid melindung, karena mati lu.
pakai orang bilang itu orang kampung aja banyak ustaz kan di ketua ini. Ya akhirnya si Wahabi itu bikin lagi di tanah di ke bawah sana. Rencana sudah mau bangun berapa lantai. Dan baru pakai aja yang tadi pasang penolak keras gitu ya, ada spanduk kalau kita masuk ke ini. Nah ini posiran mau bikin jangan dulu lah. Akan kita pakainya etika, walaupun dia nggak beretika si Playboy nunggu orang Minalindung. Kalau orang Minalindung Kompak. itu kan kalau pemakai orang belakangnya Minalindung. Kalau orang Minalindung nanti mulai muncul datang seorang ke kita, nah, kita posiran dukung ya. Kalau kita juga salah. Begitu ya. Jadi kalau kita kuat, gampang. Tapi kalau kita mencari sendiri-sendiri, bikin kelompok-kelompok sendiri, ya nanti ada orang yang masih makan, panik, ya pecah udah. Kalau satu lagi kursi udah, nggak kuat kan? Walaupun saya tahu sebelah sana udah ada, bikin hari Minggu sudah ada, cuma sebulan sekali, per minggu sekali. Sebelah sana. Ya. Sebelah sana. Ada minggu tuh. Ada. Jadikan daerah jadinya. Sengaja saya main di kakinya ini. Bermain dia ini dengan ceramah dulu. Wa qaulun alaihi salam man sami'a nidaa, siapa yang dengar azan wa itu kondisi karena dia sahihan nganggur lah kira-kira wa itu sahihan nggak apa-apain dengar suara malamnya dia nggak datang para sholat lahu maka tidak dihitung sholat. Dia sholatnya di rumah dengar azan nggak apa-apain, uzurnya rusak nggak apa-apain kan berarti, maka sholatnya tidak dihitung sholatnya tidak sempurna, akhirnya pahalanya bukan nggak diterima. Kepala sholat adalah itu bukan berarti dia nggak sholat. Sholatnya orang sempurna, dengar azan nggak mau datang. Makanya ada hadis kan, Indonesia mau belajar kalau nyari rumah ketemu sholat, cari tetangga sebelum bikin rumah. Tetangga itu rumah di atas ya, wah ini nih, ya Allah, supaya aja. Sholat, masuk sholat haji, ini gue tetanggain, bikin rumah untuk beli. Di rumah di hutan, beli rumah di lingkungan orang yang nggak soleh, kacau pak. Rumah Ustaz beli biar ini aja. Kalau di Ibnu Mas'ud dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yakhtalafu anha, yakni salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, benar-benar saya telah melihat pada apa yang meninggalkan daripada salat berjamaah, yakni salat berjamaah illa munafiqun, kecuali itu adalah orang munafikun ma'lum nifaq. Udah nggak pakai diri lagi, emang munafik yang benar-benar dah, benar-benar munafik. Coba yang meninggalkan berjamaah udah ma'lum nifaq, udah nggak diragukan lagi kemunafikannya.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya kan? Orang munafik itu dia menipu Allah. Wa huwa khadi'un, dia sadar bahwa sebenarnya dia dari ditipu oleh Allah. Wa ila qamu ila sholat, kalau dia juga kerjain sholat, qamu kusala. Jadi dia sholatnya juga dia boleh. Pengennya apa? Yuraunan nas, pengennya dilihat orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dikit doang, dikit doang ingat Allah. Nah, tetapi sholat cuma pengen dilihat orang. Dan sholat itu sholatnya beli, nggak usul. Raga ada keraguan, la yasruna illallah illa kholinas, itu ada keraguan itu. Oh, benar nggak sih ini perintahnya, benar nggak sih ini. Kalau lagi mengamal baca ini kepada Allah enak kan ini. Umay ini kalau benar. Oh, kusala, gimana sih? Dalamina baina dari keraguan. Boleh dikit lagi. Walaupun kan dulu Yusa bi ala Rasulullah SAW yuhadi bainar rajulaini hatta yuqama bisofi. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, diadakan seorang laki yang yuhadi itu didopong lah. Jadi sebenarnya dikasih petunjuk, yuhadiah didopong di antara dua laki-laki, ditaruh di situ supaya ikut sholat berjamaah di antara laki-laki barisan. Sini lu sembahyang. Itu saking pentingnya sholat berjamaah, yakni al-kibar, di antara tengah-tengah orang-orang besar. Kibar itu orang-orang, bukan orang yang saya ulama-ulama. Taruh bicara situ orang berjamaah. Dan demikian mudah-mudahan kita dengan satu singgungan yang kita sudah dengar itu ya masalah ini, tapi barangkali bisa menambah sedikit gairah, merubah sikap bahwa kita, terutama yang tua-tua lah, regulasi mungkin masih banyak alasan nafsu dan sebagainya. Yang tua-tua kita bukan tua-tua banget. Halo? 40 dah. Udah tua. Itu dah. Udah malu set nyari cewek ya. 40 sampai menjelang mati itu udah wajib sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok musola ini Penuh. Amin. Jangan pakai nunggu ketuanya mana nih. Pokoknya di sini kan sudah ada kesepakatan 7 jam tuh. Waktu apa namanya? Antara azan dan qomat apa namanya? Iqamah. Iqamah 10 menit atau 15 menit. Sini. Udah nggak ada sikat. 24/3 imam harus ustaz semua ya. Ustaz ada ustaz. Udah ustaz sobat lagi udah aki-aki. Udah buat tempatnya. Ini nanti bukan saya yang ngajarin besok, memang kesian juga berdoa. Udah terbatuk bersama sebatu. Jual udah. Saya masih muda sudah sikat. Yang penting udah kesepakatan. Ya. Di situ azan dan qomat 15 menit atau 10 menit. Apalagi musola yang di pinggir jalan itu, masjid pinggir jalan itu memang segera waktunya. Banyak orang mampir mau sholat juga kan. Iya. Tapi yang lagi kerja proyek
Kayak masjid di Nurul Alisan namanya. Itu kan daerah pasar, banyak karyawan yang kalau Jumatnya khotbah bersetengah jam khutbah pada batuk itu lama harus mesti sadar juga kita mesti posisinya di pinggir. Makanya di posisi itu lebih lagi mesti kan di besar pasar kan lebih cuma dua parkir satu di mall satu itu sama juga biasanya itu kerjaan orang-orang yang kan nggak mau bersatu gitu. Mau bersatu ya tujuannya baik juga sih, nggak salah juga. Mungkin kalau ke Solo kejauhan atau sudah khutbahnya karena kesamaan atau apa begitu. Demikian mungkin ada manfaat yang disampaikan. Saya saja pesan sekali lagi, kita yang mau dapatkan tua-tua, yuk kita rajin sholat berjamaah di musola kita masing-masing. Insyaallah. Mudah-mudahan membawa berkah. Dan undang malam Selasa besok ngaji di masjid kita, masjid punya kita. Apa saya harus klaim untuk bahwa masjid itu punya saya di Megamendung? Saya mau ganti namanya kalau mau bersetuju. Nama masjid saya boleh ya? Ada. Boleh di sini mulut hatinya. Jadi musola karya masjid karya kita Porsila malam Selasa besok ada ini kita isi pengajian sebulan sekali. Yang mengajar ada yang misi materi Kiai Sono. Kalau main perkembangannya nanti kita ganti. Terus saya pakai Kiai Sono supaya perkembangannya bagus untuk orang-orang Solo. Kalau nggak ada perkembangan ya kita cari dulu solusinya. Sehingga sebulan sekali kita pada Selasa keempat atau Senin berangkatnya kita Selasa keempat tiap bulan kita ngaji ke Solo. Makan lagi. Ya kalau semua orang sih dari rumah makan insya Allah bagian. Malam Selasa besoknya yang punya waktu amalkanlah kendaraanmu, amalkanlah uangmu niat untuk silaturahim ngaji ke masjid kita Mega Bandung. Yang saya sampaikan pada sini, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.